Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Saya peserta kategori mahasiswa pada lomba kompetisi tingkat nasional pemberian literasi asuransi dengan tema membangun generasi yang sadar dan cerdas dalam berasuransi. Membangun karakter sikap generasi yang sadar dan cerdas tentu diawali dengan yang sadar dan cerdas. Di dalam keberadaan dan kehadiran pendidik sebagai key actor in the learning process, yang kebutuhan serta memiliki karakter yang kuat dan cerdas yang merupakan suatu kebutuhan bagi seorang pendidik dan seorang generasi yang sadar dan cerdas. Karakter building di kalangan pendidik sejak beberapa dekade terakhir ini telah menjadi perhatian yang serius bagi bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Karena melalui pendidik yang memiliki karakter yang kuat dan cerdas, ini akan tercipta sumber daya manusia yang merupakan cerminan bangsa yang berkarakter kuat dan cerdas serta bermoral luhur. Hanya saja dengan sumber daya manusia yang demikianlah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berlangsung dengan wajar dan natural. Karena baik pemimpin maupun yang dipimpin melalui komitmen maupun moral yang baik untuk bersama-sama membangun tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Sehingga dalam hal ini cerdas dan mandiri dalam berasuransi, cerdas dalam artian mampu melahirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif sesuai syariat Islam bagi pemeluk beragama Islam, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan untuk membangun kemandirian mereka itu perlu diupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Diperlukan pendidikan yang benar-benar mengajarkan hakikat kemanusiaan itu sendiri dalam berasuransi dan pentingnya asuransi bagi kaum generasi muda dan cerdas. Generasi muda inilah yang berkualitas, yang akan beberapa kriteria. Yang pertama, generasi muda yang berakhlak mulia, yakni memiliki bekal ilmu keagamaan yang kuat, senang tolong menolong orang yang lemah, selalu bersikap yang jujur dalam bertindak dan bangga terhadap bangsanya. Sebuah bangsa yang benar, yang besar seperti Indonesia ini, jika kita memiliki generasi yang muda berakhlak yang mulia, harapan ke depannya akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang mampu mengemban amanah rakyatnya, tidak melakukan tindakan pidana korupsi, mampu memerangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta cinta dan bangsa oleh negara. Pentingnya generasi muda berasuransi, di mana generasi muda saat ini bisa memberikan sebuah perubahan yang besar bagi negara Indonesia. Dimulai dari keluarga mereka masing-masing. Hal ini juga yang memotivasi saya untuk terjun ke dunia finansial, untuk memberikan sebuah wawasan baik tentang pengelolaan keuangan yang baik untuk anak-anak muda generasi baru, agar mereka bisa membangun masa depan yang lebih baik. Yang kedua, banyak memulai melirik dan terjun ke dunia investasi. Tentunya ini sangat penting bagi kaum muda untuk berasuransi mulai dari sekarang. Tentunya ini tidak terlepas dari kehadiran
begitu banyak instrumen investasi yang dihadirkan secara modern lewat aplikasi mobile yang bisa dengan mudah diakses lewat smartphone. Ya, sebut saja bibitnya, yaitu adalah reksadana, Stockbit, IGSK, Tamasya Emas, dan belum lagi banyak aplikasi peer to peer lainnya yang mendorong anak-anak muda untuk lebih memiliki dengan namanya investasi. Tentu ini merupakan hal yang baik ya, yang perlu kita dukung untuk berasuransi itu. Ya. Namun kesadaran itu nyatanya belum diikuti dengan kepemilikan asuransi bagi kaum generasi muda yang cerdas sesuai dengan kebutuhan keluarga. Ya, ini tentu terlihat dari masih kecilnya angka rasio jumlah dana di industri asuransi terhadap produk domestik ya, bruto atau PDB, atau angka penetrasi asuransi. Ya, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya, mencatat hingga tahun 2020 ya kemarin ya, penetrasi industri asuransi di Indonesia itu masih di bawah 4% ya. Berada di Singapura yang sudah di perkiraannya itu yaitu 6% sampai 7%. Ya. Bahkan untuk produk asuransi jiwa ya, angka penetrasinya semakin kecil di angka 1,1% saja. Karena terimbas pandemi COVID-19 yang memicu resesi perekonomian ya yang kemarin. Ya, seringkali bahwa kita keraguan memiliki asuransi pribadi disebabkan oleh kebingungan untuk memulai dari mana dan melengkapi kebutuhan proteksi itu. Bila Anda saat ini masih di tahap mempertimbangkan untuk membeli asuransi sesuai kebutuhan, sebaiknya jangan lagi menundanya. Ya, sehingga asuransi adalah salah satu pondasi utama sebuah keuangan yang sehat. Menunda berasuransi bisa memicu keuangan terekspos risiko kerugian yang sebenarnya bisa Anda kelola dan minimalisir. Ya. Ada sebuah pertanyaan, mengapa perlu berasuransi? Ya. Jawabannya yaitu satu. Jawabannya ada beberapa ya. Yang pertama, seringkali orang menunda berasuransi karena merasa telah memiliki tabungan yang memadai untuk mengantisipasi keadaan darurat yang membutuhkan sekongan dana. Tetapi beberapa memadai dana tunai tabungan tersebut untuk menutup pengeluaran tak terduga dan cukup besar. Ya, seperti sakit. Ya. Sakit ini memang tidak diminta-minta, tapi kan pasti manusia itu pernah memiliki namanya sakit. Ya. Dana tunai sebagai emergency fund atau darurat memang sangat penting, sangat penting. Kan tetapi nilainya relatif terbatas. Ya. Sebagai contoh, bila Anda sudah menikah dan memiliki anak, ya, besar dana darurat yang disarankan minimal sebesar 6 sampai 12 kali nilai pengeluaran rutin bulanan. Nah, ini contoh. Nah, ada keterbatasan nilai dalam hal ini. Misalnya saja, Anda memiliki dana darurat sebesar 70 juta rupiah, di mana nilai itu setara 7 kali nilai pengeluaran bulanan Anda. Ketika terjadi kejadian tak terduga dan tidak diminta-minta, di mana pencari nafkah utama adalah keluarga untuk usia untuk selamanya, cukupkah dana tersebut menjadi bekal hidup keluarga yang ditinggalkan? Ya. Dana darurat memiliki keterbatasan nominal, ya. Emergency fund lebih berperan sebagai security blanket untuk mendukung pemenuhan kebutuhan darurat saja, akan tetapi untuk membantu Anda mengantisipasi kebutuhan finansial tak terduga yang lebih besar. Dibutuhkan lebih dari sekedar dana darurat. Asuransi bisa menjadi jaring pengaman utama yang berperan melindungi keuangan Anda dari risiko keuangan yang lebih besar.
Ada banyak risiko finansial yang bisa terjadi dan mengganggu stabilitas keuangan seseorang. Mulai dari mobil yang tiba-tiba mogok dan membutuhkan perbaikan, rumah yang mendadak kebanjiran tanpa disangka-sangka, hingga kejadian anggota keluarga yang sakit, yang terpuruk, yakni kematian pencari kerja, nafkah keluarganya. Ya, bagi kaum generasi yang cerdas dan yang sadar akan berasuransi, marilah pentingnya kita berasuransi itu. Karena sebagai langkah penting membangun keuangan pribadi yang sehat, sebaiknya fokus pada dua asuransi yang perlu dipenuhi, yaitu asuransi kesehatan, jiwa, pendidikan, dan hari tua dan umur. Nah, asuransi kesehatan, biaya kesehatan hari ini semakin mahal. Dari tahun ke tahun, ya, survei yang pernah digelar oleh Willis Tower Watson, sebuah perusahaan konsultan manajemen risiko global, ya, beliau mengungkapkan bahwa rata-rata kenaikan biaya kesehatan di berbagai negara dalam 3 tahun terakhir, yaitu periode 2017 sampai 2019 mencapai 10 hingga 11% per tahun. Nah, ini kenaikan kesehatan. Sebagai gambaran adalah biaya merawat inap di rumah sakit sekitar 10 tahun silam dengan biaya Rp600.000 per malam saja. Anda bisa mendapatkan perawatan pribadi dengan satu kamar tidur. Saat ini sulit mendapatkan kamar perawatan satu kamar tidur dengan biaya sebesar itu. Asuransi jiwa. Apa yang akan terjadi bila Anda selaku pencari nafkah keluarga tiba-tiba meninggal dunia? Ya, ini hal yang tidak minta-minta, tapi kan namanya manusia, ya pasti akan mati semuanya. Ya. Keluarga yang selama ini bergantung secara finansial pada Anda bukan hanya mengalami kehilangan sosok tercinta mereka, tapi juga akan menghadapi tantangan finansial, kehilangan finansialnya seiring terhentinya nafkah yang selama ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, yang ketiga itu ada namanya asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini ya merupakan produk gabungan antara proteksi asuransi jiwa ditambah dengan instrumen pasar uang. Asuransi akan menjamin biaya pendidikan anak bila nantinya orang tua tidak lagi mencari nafkah karena meninggal dunia atau cacat total. Ya, asuransi pendidikan anak adalah produk asuransi jiwa yang memberikan santunan meninggal dunia berupa uang pertanggungan pendidikan anak itu. Asuransi pendidikan anak cara kerjanya serupa dengan dana tabungan. Artinya, dana asuransi pendidikan tetap dapat dicairkan meski tidak terjadi resiko meninggal dunia. Ya. Asuransi pendidikan ini adalah sejenis asuransi yang memberikan proteksi atas pendidikan anak di masa depan yang disertai investasi. Pilihan terbaik kamu untuk berasuransi pendidikan adalah produk-produk yang tidak hanya menawarkan investasi, tetapi juga perlindungan bagi orang tua atau pencari kerja. Sehingga kaum muda, ya kaum pelajar, kaum mahasiswa yang hari ini, marilah kita berasuransi pendidikan saja. Karena asuransi pendidikan juga ini sangatlah penting bagi kita yang sedang melaksanakan atau melanjutkan suatu perguruan tinggi di pendidikannya masing-masing. Di antaranya itu juga ada pentingnya asuransi pendidikan anak. Asuransi pendidikan merupakan suatu perencanaan pendidikan sebagai proteksi terhadap anak guna memenuhi kebutuhan masa depan mereka.
diberikan dalam bentuk dana pendidikan. Banyak keuntungan yang bisa diambil dari asuransi ini, ya. Antara lain, yang pertama yaitu dana pendidikan yang diberikan. Ya. Ketika anak beralih ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya, seperti kuliah, orang tua atau pemilik dikalkulasikan perkiraan biaya pendidikan anak itu agar baik berasuransi pendidikan benar-benar dapat berfungsi secara optimal, karena biaya pendidikan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dan jangan lupakan inflasi. Ya, pentingnya asuransi bagi pendidikan anak. Juga dana tetap diberikan meski pemilik sudah tiada. Ya, asuransi tidak hanya melindungi ketika Anda mengalami kesulitan keuangan saja, tetapi ketika Anda meninggal, pendidikan anak masih akan terjamin. Saat pemilik dana pendidikan atau tertanggung meninggal, dalam pendidikan, dana pendidikan yang telah dibayarkan akan tetap diberikan tanpa perlu membayar premi asuransi lagi. Orang tua ya tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan pendidikan putra putrinya. Apabila suatu hal buruk yang terjadi, yang hal-hal yang tidak diminta akan terjadi, adanya dana asuransi pendidikan mampu memenuhi biaya pendidikan mereka meskipun orang tua sudah tiada. Ya, biaya preminya itu yaitu yang sangat lebih terjangkau. Ya, biaya pendidikan memang tidaklah murah. Selain itu, biaya tersebut akan meningkat dari tahun ke tahun. Dengan penghitungannya yang tepat, dengan direncanakan sedini, mungkin akan menjadi lebih ringan. Apa itu asuransi hari tua? Ya, tadi kita membahas permasalahan asuransi pendidikan ya bagi anak generasi muda kali ini. Sekarang kita membahas masalah juga asuransi hari tua. Asuransi hari tua memang banyak dipilih sebagai dana pensiun di Indonesia. Asuransi hari tua yang khusus untuk dana pensiun biasanya itu dikenal dengan dana pensiun yang lembaga keuangan atau DPLK. Asuransi ini biasanya dibentuk oleh pihak bank maupun perusahaan asuransi jiwa. Satu hal yang pasti ya, dalam masa pensiun kita akan membutuhkan pemasukan tambahan karena tidak lagi menerima gaji seperti saat kita masih produktif, saat kita masih bekerja. Sehingga pemasukan tambahan tersebut dapat direncanakan secara dini dengan adanya tabungan pensiun. Konsep tabungan pensiun adalah semakin dini Anda merencanakan, semakin besar hasil yang Anda akan terima. Contohnya sepertilah berasuransi di hari tua. Asuransi hari tua. Ketika kamu memiliki asuransi hari tua, maka hal tersebut memang bertujuan untuk menghadapi risiko yang akan terjadi terhadap kamu. Dan risiko yang pasti akan terjadi adalah sakit dan meninggal dunia. Namun hal yang tidak pastinya adalah kapan risiko itu akan terjadi. Ya. Sehingga di asuransi hari tua ini ada beberapa yang sangat penting juga yang perlu kita mempelajarinya. Yang pertama yaitu terhadap santunan hingga meninggal dunia. Manfaat asuransi hari tua yang pertama adalah kamu bisa mendapatkan bantuan uang santunan ketika masa depan pensiun. Ya, masa depan kita adalah pensiun. Hingga uang santunan itu ketika kamu meninggal dunia. Untuk jumlah santunannya sendiri biasanya sesuai dengan kesepakatan kamu dengan pihak asuransi di awal pengajuan itu.
bisa membantumu mempertahankan gaya hidup Anda. Manfaat dari asuransi hari tua yang kedua adalah bisa membantumu mempertahankan gaya hidup Anda. Maksudnya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pelajari dulu ya, kaum muda ya sekarang lah. Biasanya kamu mungkin memiliki kebiasaan gaya hidup ketika muda yang sulit dihilangkan. Misalnya seperti hobi bermain golf, ngopi di kafe, membeli buku bacaan, dan lain-lain. Yang tentunya memiliki pengeluaran tersendiri di setiap bulannya. Ya. Dan juga kamu bisa terlindungi dari berbagai macam risiko. Di usia yang tidak lagi mudah hari ini, mungkin saja akan ada banyak risiko yang mengancam kehidupan Anda. Entah itu dalam hal kesehatan, kecelakaan, atau hal yang lainnya. Pasalnya bagaimana? Berbagai risiko dalam kehidupan tidak bisa kita hindari, apalagi di usia kamu yang semakin menua dan rentan terhadap berbagai penyakit. Misalnya komplikasi penyakit ya, penyakit kritis, cacat, bahkan hingga meninggal dunia. Ya, maka dari hal itu saya mengajak kepada mahasiswa, kaum pelajar, pemuda-pemudi untuk mengetahui apa saja hal-hal yang penting terhadap asuransi itu, dan juga kita menciptakan generasi yang sadar dan cerdas dalam berasuransi itu. Ya, baik lanjut. Jika dilihat dari tujuannya, asuransi hari tua adalah tujuan asuransi hari tua itu adalah melindungi kamu dari berbagai macam risiko. Ya, jadi ketika risiko itu terjadi, kamu bisa terlindungi oleh asuransi. Investasinya itu adalah tujuannya untuk mengembangkan dana atau aset agar bisa mencapai suatu tujuan keuangan Anda. Ada banyak tujuan ya keuangan atau aset yang bisa digunakan dari hasil investasi itu. Misalnya seperti biaya menikah, beli rumah, mobil, naik haji, pendidikan anak, dana pensiun, dan lain. Ya, selesai. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu bagaimana kita mengajak kepada kaum generasi muda, terutama di bidang pelajar, mahasiswa atau pemuda-pemudi ya, untuk bergenerasi muda yang sadar dan cerdas dalam berasuransi itu dengan sebaik-baiknya. Ya, perlu juga mempertimbangkan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk dalam asuransi itu. Baik, terima kasih. Dan saya Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.